Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Jadi di tengah-tengah kita telah hadir Mbak Putri ya Mbak ya. Lebih enak dipanggil Mbak Putri. Kemudian aktivitas beliau sebagai konselor ASI, kemudian konselor PMT ya Bu? PMBA, kemudian divisi di komunikasi di AIMI Kalimantan Barat. Tapi untuk lebih kenal nanti dia akan kenalan sendiri lah ya langsung. Kemudian yang tema kita bahas tadi adalah menyusui, ibu terlindungi, kemudian anak kuat dan bumi sehat ya Mbak ya yang kita bahas. Nah, apa hubungan dengan sanitasi dengan channel ini ya Bang Sampah, hubungannya nanti kita bahas sama-sama. Ini itu dulu Mbak, kenalan, dan saya lebih enak manggilnya Mbak Putri ya. Iya, boleh. Oke, ya, silakan Mbak untuk kenalan. Lanjut. Boleh. Nama saya Putri, sebenarnya namanya Putri Ayu Aci Kusuma, tapi orang banyak kenal Putri atau Aci gitu, tapi banyak yang kenal namanya Putri. Saya di AIMI Kalbar sebagai Ketua Divisi Komunikasi AIMI Kalbar, dan AIMI Kalbar dari 2000. AIMI Kalbar itu sudah berdiri dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Daerah Kalimantan Barat. Sudah berdiri dari 2013. Jadi sekarang sudah sudah lama. Sudah 11 tahun gitu di AIMI, dari kumpul-kumpul orang ibu-ibu galau, terus buat komunitas Kalbar Peduli ASI, lalu 2013-nya jadi AIMI Kalbar. Kemudian Kalbar keluarga? Alhamdulillah baik. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi Mbak Putri hari ini udah kenalan tadi. Beliau aktif juga di AIMI Kalbar yang awalnya dari inisiasi ibu galau tadi ya. Iya. Nah, hari ini Mbak, saya juga kemarin sebenarnya pengen bahas tentang kualitas ASI dengan pengaruh terhadap sanitasi. Jadi kebetulan alhamdulillah dapat tema tadi Mbak, ibu menyusui, ibu terlindungi, kemudian anak kuat dan bumi sehat gitu ya. Jadi mungkin ini Mbak jelaskan latar belakang tema yang kita usung ini, pengaruhnya, kemudian dampaknya gimana nih muncul tema ini gitu. Jadi sebenarnya menyusui itu bukan cuman buat bayi, tapi buat ibu dan juga buat kesehatan lingkungan. Atau kalau di 2020 itu ada tema World Breastfeeding Week, itu temanya adalah Breastfeeding for Healthier Planet. Jadi kalau sekarang temanya kan mempersempit kesenjangan. Jadi kalau 2020 adalah for healthier planet gitu. 2020 atau 2021 ya. Saya agak lupa. Jadi memang selama ini orang taunya menyusui itu hanya untuk ibu dan bayi gitu loh. Kalau ibu ya tahulah orang masyarakat tahu pasti untuk mengurangi kanker mencegah kanker payudara, kanker ovarium, depresi postpartum dan lain-lain, itu ada pada menyusui untuk ibunya. Terus kalau untuk ASI-nya sendiri untuk bayi itu kan banyak gitu loh. Sekarang kan udah digadang-gadang nih namanya stunting gitu loh. Saya bersyukur sekali karena pemerintah supportnya luar biasa, karena bener banget kalau ada yang bilang ASI itu bisa mencegah stunting, karena ASI itu adalah makanan yang terbaik sempurna. Karena setiap ibu, yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah setiap ibu dan setiap anak mempunyai kondisi yang berbeda. Anak saya dengan anak Bang Sam, misalkan lahiran kita sama, ASI-nya itu tidak sama. Walaupun kita lahiran dengan di jam yang sama dan hari yang sama dan di tempat yang sama. Karena apa? Karena yang dibutuhkan beda. Misalkan, taunya dari mana? Taunya dari saliva. Dari pada saat dia menghisap, saliva itu memberikan informasi ke kulit itu memberikan informasi ke otak. Oh, anak ini lagi butuh A, B, C, D. Jadi setiap anak itu punya kondisi dan gizi ASI yang berbeda. Jadi tidak sama. Itu yang perlu difahami oleh masyarakat. Makanya kenapa ASI bisa mencegah stunting tadi. Terus menurut penelitian juga ASI bisa menekan kasus kematian diakibatkan oleh pneumonia dan diare. Karena pneumonia adalah salah satu
penyakit yang memang paling tinggi kasus meninggal bayinya itu karena pneumonia di dunia. Jadi bisa ditekan 16% dan itu ada penelitiannya. Untuk diare juga. Jadi untuk diare karena berhubungan tadi seberapa banyak masyarakat Indonesia yang punya akses air bersih? Iya. Ya. Kalau kita lihat ramai kemarin, sebagian besar air kita tercemar limbah tinja. Ya nggak? Ya, tapi itu nggak heboh karena hanya orang-orang tertentu, hanya orang yang maksudnya gini, itu kalau kita mau baca-baca itu tuh ada seberapa bersih karena sebagian besar air kita tercemar limbah tinja, sebagian banyak gitu loh. Tapi kalau dengan ASI gimana? ASI itu udah kemasannya disukai bapak-bapak bukan? Lalu kandungannya juga bagus. Kalau susu formula kan, maksudnya kalau pengganti ASI kan beda gitu. Jadi memang kebutuhannya disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh bayi. Nah, kaitan dengan ini Mbak, sekarang pemerintah lagi udah dukungan terhadap menyusui ASI, dukungan terhadap kebijakan, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang dukungan terhadap pemberian ASI. Kemudian tadi dampaknya tadi lingkungan tadi yaitu air tadi, sanitasi, air bersih, akses air bersih. Memang ya dosa jauh di Kalimantan Barat kan kota 1000 sungai, ya, tapi masih akses untuk air bersih masih susah, gitu ya, masih susah. Artinya air bersih itu ya dia harus bebas bau, warna, tidak berwarna, bening, gitu, jernih, gitu harusnya itu secara fisik. Belum lagi secara kimia ya, bebas dari bakteri, bahan-bahan kimia lainnya. Nah, itu yang harus, tapi karena budaya kita tadi masih ya udah zaman dulu ya sehat-sehat saja kan, tapi kan eranya udah beda. Nah, kaitan dengan tadi tentang ASI itu Mbak, sekarang kan di rumah tangga nih kan penghasil sampah nih, sumber sampah, baik itu sampah organik, sampah anorganik. Nah, setelah ini kan pengaruhnya terhadap tadi mungkin limbah tadi kan di Bandung itu kan sampah organik untuk ke TPA akhirnya timbul gas gitu ya, gas metan, kemudian dampak ke CO2 mungkin atau semacam itu akhirnya meledak tuh TPA tuh kan, air runtuh sampai korban jiwa pernah ada. Nah, kan 2016 kalau jadi kaitan dengan ASI juga kualitas berarti kan pencemaran udara. Iya. Nah, itu siapa tuh? Nah, nyontek ya, karena saya nggak hafal. Ini sebenarnya ada ini tahun 2016 sampai 2021. Ini kan ada penelitiannya sebenarnya tentang penghasil gas rumah kaca. Jadi makanan yang diproduksi jadi PASI, pengganti ASI itu kan banyak banget ya. Maksudnya selain metana dan nutrius oksida selama diproduksi, transportasi dan penggunaannya itu kan dihitung. Sedangkan jadi memang banyaknya produksi yang produksi PASI itu mempengaruhi sekali dengan gerakan rumah kaca karena PASI, karena tadi yang polusi udara, limbah dan lain-lain gitu loh. Ini ada penjualan PASI pada 2016 dan proyeksi penjualan pada tahun 2021 itu totalnya adalah 287.100 ton, di mana 216.200 ton susu pertumbuhan dan lain-lain itu bisa menghasilkan total emisi gerakan rumah kaca karena PASI 2016 adalah 1.156,91 ton karbon dioksida. Serem ya? Kita ngitungnya ya. Terhubung ya. Nanti saya kasih filenya karena ini sudah ditranslate karena kebetulan bekerja sama juga dengan kami. Jadi translate-nya sama IB Pusat. Jadi di mana 873.450 ton dari susu pertumbuhan, 126 dan bla 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 susu perlanjutan dan lain-lain. Itu
1156,91 ton karbon dioksida. Jadi kalau kita nih teriak-teriak polusi, kita udara kita nggak bersih karena kendaraan, nggak cuman kendaraan. Kita memberikan andil kepada bumi ini untuk memproduksi karbon dioksida yang luar biasa. Dari mana? Dari pengganti ASI tadi. Jadi pengganti ASI itu kan sekarang macam-macam ya. Nah, betul, Mbak. Pengganti ASI kan ada. Contohnya. Kan ada susu pertumbuhan. Susu pertumbuhan 1, 2, 3, 4, 5 sekarang ada gitu loh. Sebenarnya tolong digarisbawahi bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO sudah tidak lagi merekomendasikan susu bubuk atau susu pertumbuhan. Itu tidak ada, tidak direkomendasi. Itu boleh digarisbawahi. Jadi dengan adanya limbah tadi, itu baru limbah karbon dioksida nih. Belum lagi limbah sampah. Limbah sampahnya belum lagi aluminium foil yang diproduksi. Ya kan? Lalu kalengnya itu kan harus diolah gitu. Dan apakah Indonesia punya alat pengolahan yang luar biasa? Setiap provinsi punya nggak sih alat pengolahan yang luar biasa? Selain di Banyumas. Di Banyumas ada, tapi coba kalau kita di Kalimantan Barat gitu loh. Udah karbon dioksida yang diproduksi itu tinggi banget, lalu sampah rumah tangga juga itu sangat tinggi. Jadi memang kenapa tema ini diangkat itu tahun 2021 atau 2020 itu For Healthy Planet, sebenarnya itu berhubungan banget sama kesehatan bumi kita. Gitu. Kalau ASI limbah apa yang dikeluarkan? Nggak ada. No, zero waste. Paling jaga sanitasi pribadi gitu ya. Ya, betul. Jadi 2021 pasti itu 1.370.470 ton yang berasal dari pertambahan penggunaan pasi. Itu 2021. Ini kan penelitiannya yang 2000 ini baru 2016 yang 1156. Yang 2021 ini belum keluar. Itu sebanyak itu, berapa banyak. Jadi kalau kita teriak-teriak tentang Indonesia ini polusi, kita coba berkaca pada diri sendiri, siapa yang membuat polusi itu sebenarnya. Manusia kan? Manusia. Jadi kaitan dengan sanitasi tentang sampah gitu ya, itu kan tidak lepas dari jumlah pertumbuhan penduduk gitu kan, betul. Karena reproduksi, kemudian penduduk dan perlu aktivitas penduduk itu kan, contoh untuk makan berapa, dan produk-produk yang kita butuhkan itu ya menghasilkan kemasan yang ujung-ujungnya menghasilkan sampah. Nah, tinggal kaitan tadi sampah itu ya pengolahannya kan sekarang masih konotasi kumpul, angkut, buang, Mbak. Iya, betul. Nah, kan kumpul, angkut, buang. Nah, kita coba untuk membahas tentang ini karena di rumah tangga kan sumber sampahnya nih. Nah, di rumah tangga itu mungkin ada ibu yang lagi menyusui, kemudian punya bayi, punya balita. Nah, sehingga dampaknya itu ya mudah-mudahan polanya ya sekarang kumpul, pilah, harusnya pilah sampahnya kan, pilah, setelah dipilah nanti didistribusikan hasil pilahannya, dimanfaatkan lewat mungkin bank sampah, lewat pemulung atau apa, disedekahkan, diapakan, sehingga tumpukan sampahnya udah benar gitu ya. Kemudian baru diangkut, residunya ada, kemudian baru diangkut ke TPA, jadi mengurangi volume sampah di TPA. Nah, kaitan dengan tadi ASI, ibu menyusui tadi kan tadi sudah disinggung bahwa manfaat menyusui tadi sudah mengurangi angka kematian ibu, kemudian pneumonia, kemudian kanker atau apa itu, manfaatnya luar biasa ASI ini. Jadi kawan-kawan sekalian, sebenarnya hari ini kita mencari sebenarnya hubungan tentang kebiasaan budaya tentang mengolah sampah di rumah tangga juga, Mbak, dan sampah itu bisa menghasilkan polusi udara yang sebenarnya efeknya adalah efek rumah kaca, sehingga polusi udaranya meningkat tadi berapa juta ton tadi, berapa juta ton tadi datanya. Nah, ini Mbak, peran AIMI sendiri terhadap mengedukasi para
ibu-ibu yang lagi mungkin yang pasangan muda, kemudian nanti hamil, kemudian menyusui gitu ya, tahapan siklus kehidupannya, pesannya apa nih? Sebenarnya atau apa yang sudah dilakukan Aimi gitu ya? Kita kan berdiri dari 2013 dan kemudian alhamdulillahirabbil alamin, dan kerjasamanya nggak pernah putus sama dinas kesehatan, khususnya dinas kesehatan Kota Pontianak gitu loh. Kita sendiri punya program namanya Aimi Goes to Community, jadi kita bisa dipanggil nih sama komunitas, misalkan punya komunitas ibu-ibu DWP, kita mau belajar dong tentang menyusui itu seperti apa, atau belajar dong tentang pemberian makan bayi dan anak, kita boleh dipanggil gitu loh. Kendalanya adalah orang itu belum terlalu aware tentang menyusui, belajar menyusui. Orang saya udah tua kok, buat apa saya belajar nyusui? Padahal dia harus mendampingi nanti mantunya, anaknya untuk menyusui. Karena dari lingkungan yang mendukung itu, insya Allah kita bisa sukses menyusui. Terus kita punya juga program Aimi Goes to kampus, komunitas kampus gitu. Kita sharing nih sama teman-teman perawat, teman-teman bidan, gimana sih proses menyusui, teman-teman gizi, gimana sih proses menyusui, dan apa sih yang harus dilakukan, gimana sih posisi dan pelakatan yang baik gitu loh. Kenapa sih orang berpikir ASI itu tidak keluar gitu kan? Itu kita sharing sama teman-teman mahasiswa, atau mereka mau PKM nih, mau KKN keluar. Mbak, nanti kalau saya mau KKN ada yang bercerita tentang MPASI, saya harus gimana ya gitu. Kita belajar tentang pemberian makan bayi dan anak sama teman-teman mahasiswa. Terus kita juga punya namanya kelas edukasi. Kelas edukasi itu ada setiap bulan, ada yang offline dan ada yang online. Nah, kita juga kerjasama dengan beberapa puskesmas, itu kita masuk ke kelas ibu hamil. Kelas ibu, peran-perannya udah lumayan banyak ya. Iya, kelas ibu hamil. Jadi kita rutin di situ ngedukasi kelas ibu hamil. Jadi hari ini temanya ini. Terus bulan depan teman-teman gizi, bulan depan teman-teman bidan. Bulan depan kami gitu, karena udah menyusui. Terus oke, nanti persiapan setelah melahirkan itu apa? Sebelum melahirkan, setelah melahirkan, dan MPASI kan ada 3 nih. Sebelum melahirkan, setelah melahirkan, dan MPASI. Itu kita udah kerjasama dengan itu. Terus kerjasama juga dengan teman-teman puskesmas. Kalau teman-teman puskesmas ada di beberapa puskesmas di kota itu yang sudah bekerja sama dengan Catin, dengan KUA. Jadi puskesmasnya bekerja sama dengan KUA. Kami masuk di situ tentang bagaimana caranya suami bisa mendukung ibu sukses, istri sukses menyusui. Jadi gitu. Jadi sudah bekerja sama juga dengan itu gitu. Terus yang belakangan lagi kami kerjakan dari 2019 sebenarnya Community Feeding Center. Jadi Community Feeding Center itu adalah kerjasama dengan puskesmas. Sebenarnya semuanya kerjasama dengan puskesmas. Jadi puskesmas yang punya posyandu di situ yang anak-anaknya punya masalah gizi. Dikumpulin misalkan 15 orang dari ibu hamil dengan ibu yang punya masalah, anak-anak punya masalah gizi, kita belajar selama 21 hari, 7 kali pertemuan. Jadi belajar dengan metode yang berbeda setiap hari. Jadi merubah perilaku, melakukan perubahan perilaku. Jadi kenapa sih anak ini nggak bisa berat badannya tidak naik? Kadang kan gitu ya. Kadang kenapa sih saya harus menyusui? Karena ada ibu hamil. Jadi prosesnya gizi ibu hamil dan lain-lain. Itu namanya Community Feeding Center. Dan kebetulan yang sedang sedang kerjasama adalah Kelurahan Siantan Hilir. Minggu depan itu di 8 titik. Di 8 titik, dan insya Allah di Batu Layang untuk bulan depan. Pontianak Utara ya? Pontianak Utara, Batu Layang, dan kami juga di World Breastfeeding Week ini kita juga roadshow, maksudnya kemarin kita sudah bikin di Kuburaya nih, teman-teman. Kebetulan teman-teman di Kuburaya itu udah punya Kuburaya Peduli ASI. Keren. Ketuanya adalah Dr. Frisa. Dr. Frisa. Jadi Kuburaya itu sudah ada namanya Kuburaya Peduli ASI. Mudah-mudahan akan menjadi cabang baru Aimi. Jadi Aimi punya Aimi Kuburaya. Nah, kemarin sudah buat talk show, ngumpulin ibu hamil itu 40 ibu hamil dan ibu menyusui itu 40 orang. Jadi kita ngadain talk show gratis. Ya, mudah-mudahan cepat ya. Tadi Kuburaya Peduli ASI. Kuburaya Peduli ASI. Mungkin teman-teman yang bergerak di situ sebagai penggiat semacam di komunitas itu ya sukses, saya mudah-mudahan sukses. Amin. Aktif gitu ya. Nah gini Mbak, secara alami sebenarnya kan ibu yang menyusui sebenarnya
ya tahu lah cara menyusui. Cuman kan tadi perlu diajarin tentang tadi Mbak Putri udah singgung posisi yang benar, cara pelekatan gitu ya. Itu sebenarnya posisi menyusui ya, kita sebagai suami kan sebenarnya harus mendukung itu. Tapi kan kadang-kadang informasi tadi bahwa edukasi itu tantangannya beratnya adalah mengubah. Kita udah kasih ilmu, udah kasih pengetahuan, cuman sikapnya bisa menolak, bisa nerima gitu. Ketika nerima ya perilakunya tadi udah benar atau belum kan. Nah itu yang tantangan besarnya sebenarnya. Dan itu harus metode kita ngasih pengetahuannya, ilmunya, metodenya bisa diterima dengan baik atau tidak, itu tergantung juga kondisi sosial budaya tingkat pendidikan ya Mbak ya. Nah, jadi itu ya kawan-kawan. Jadi hari ini kenapa kita angkat masalah ini ya, tidak-tidaknya kita memberikan sharing ilmu pengetahuan. Ternyata menyusui ASI eksklusif lah ya, 6 bulan itu punya andil yang besar juga terhadap kesehatan anak. Kita kaitkan dengan isu nasional, prioritas nasional tentang stunting juga. Sebenarnya ASI juga bisa menangani, mencegah stunting ya Mbak, mencegah stunting dengan 1000 hari pertama kehidupan, gitu ya, 2 tahun. Ya sekarang harapan Aimi dan kita ya Mbak ya, itu dengan kawan-kawan terutama yang lagi memang program ASI, pesannya terhadap yang lagi program ASI sebenarnya gini, atau gagal ASI juga nih ya, pengen melaksanakan ASI eksklusif tapi banyak hambatan. Nah itu kalau belajar menyusui itu tidak pada saat kita selesai melahirkan. Jadi belajar di puskesmas itu ada namanya kelas ibu. Nah, sebenarnya di kelas ibu itu bisa belajar tentang bagaimana persiapan menyusui. Jadi kan kelas ibu itu nggak cuma kelas yoga. Kalau sependek yang saya tahu ya, kalau di mana saya bekerja sama, tidak hanya kelas yoga, tapi nanti teman-teman gizi isi masuk ngisi edukasi, teman-teman kebidanan ngisi edukasi, dan teman-teman kedokteran ngisi edukasi. Jadi belajar menyusui itu sebenarnya dari catin. Kalau saya pribadi, jadi harus dipersiapkan melalui calon pengantin. Karena apa? Karena kan kita harus tahu nih, biasanya yang mau belajar hanya ibunya, tapi bapaknya agak saya kan nggak ada waktu gini. Saya selalu bilang, Pak, buatnya berdua, ngurusinya juga berdua. Karena apa? Pada saat kita melahirkan nanti hormon itu berubah. Yang tadinya kita pinter, harus tahu harus apa, terus tiba-tiba kita blank, anak kita nangis, terus sekitar kita nggak mendukung, suami kita nggak ngerti apa-apa, ada intervensi yang tinggi itu akan membuat kita gagal menyusui. Tapi kalau suami kita tahu harus apa, tenang Ma, nanti aku bantu, istirahat aja, ada penenangnya, ASInya bukannya nggak keluar, tapi hanya keluar sedikit, cukup kok Ma gitu. Kalau suami kita mendukung dan suami kita penuh dengan ilmu, insya Allah sukses. Jadi kalau misalkan cuman yang belajar cuman ibunya doang ya agak susah. Dan berarti edukasi juga harus ada sempat-sempatin buat kelas bapak nih. Iya. Sebenarnya kelas ibu itu kan, kalau di kota tuh kelas ibu itu bukan hanya buat ibu, tapi ayah dan ibu gitu. Tapi sebutnya emang kelas ibu gitu. Karena mindset mungkin kami yang bapak-bapak nih, oh itu kan kelas ibu. Iya. Jadi poin penting tadi kan Bang Sam itu, edukasi apa sih yang paling penting untuk ibu biar bisa percaya diri gitu ya. Bagaimana mengedukasi tanda kecukupan ASI. Tanda kecukupan ASI ini yang jarang sekali diedukasi. Kita tuh edukasi apa sih? Tenang Bu, ASI itu pasti keluar. Kan lambungnya sedikit, lambungnya kecil. Jadi anaknya ASInya cukupnya segini. Tapi mereka jarang mengedukasi gimana sih Bu cara mengedukasi kecukupan ASI biar ibunya nggak galau. Kan banyak kawan-kawan yang teman-teman perempuan yang memang lagi menyusui itu kan keluhannya ASInya dikit keluar ya kan? Pasti banyak keluhan seperti enggak bisa, anak saya harus dikasih susu formula karena ASI saya enggak cukup. Kan banyak seperti itu kasus-kasus di lapangan. Jadi
kenali tanda kecukupan ASI. Tanda kecukupan ASI itu gampang banget. 2 kali 24 jam di hari pertama kelahiran itu dia harus sudah BAB, buang air besar yang harus mengeluarkan mekonium. 1 kali babynya. Jadi kan kadang kita tuh nyusuin, tapi kayaknya kok nggak keluar ya, kok cuman basahin puting aja, kok cuman segini. Tapi bayinya sudah BAB, berarti ASI-nya itu sudah cukup karena sudah BAB. Dia sudah mengeluarkan mekonium. Nah, hal-hal seperti itu kan kita nggak tahu nih, kita bingung ngasih edukasinya seperti apa. Lalu hari kedua juga, jadi 28 hari pertama kehidupan bayi itu minimal buang air besar itu 3-4 kali. 1 hari. Bukan buang air kecilnya, tapi buang air besarnya 3-4 kali 1 hari minimal. Karena apa? Mereka harus mengeluarkan kotoran. Yang harus dikeluarkan pertama selain kotoran adalah bilirubin. Bilirubin itu kalau di tubuh, waktu dia di kandungan itu berfungsi. Tapi kalau saat dia sudah lahir, bilirubin itu adalah sampah yang harus dibuang. Jadi tanda kecukupan ASI dilihat dari situ. Lalu buang air kecilnya 1 hari 5-6 kali. 1 hari. Kalau udah cukup, misalkan udah cukup kok Bu, tapi bayinya nangis, ya nggak apa-apa. Bayi itu bukan seperti orang dewasa. Pada saat kita hamil, kan kita bawa nih kemana-mana bayinya. Kita happy, dia tahu. Kita mau makan apa, dia tahu. Kita berantem sama suami aja, dia tahu gitu loh. Jadi dia nggak harus ngapa-ngapain. Dan dia dipaksa untuk keluar ke dunia sendiri dengan cuaca yang berbeda. Dia kehilangan detak jantung ibunya. Dia kehilangan suara ibunya. Udaranya berbeda, wajar loh dia nangis. Kita aja yang orang, iya kita aja yang orang dewasa suruh melahirkan sendiri, suami lagi tugas, kita stres. Kita udah berusia, berumur, apalagi bayi. Jadi kalau dia menyusu terus dilepas nangis ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang, Bu nggak apa-apa, itu adalah secara psikologis dia merasa nyaman. Pada saat dilepas, dia merasa stres karena dia takut kehilangan orang tuanya, atau takut kehilangan ibunya. Itu sebenarnya secara psikologis seperti itu. Jadi nggak masalah kalau dia nyusu terus nggak berhenti karena dia mendapatkan kembali kehangatan dan makanan yang dia dapat dari kandungan. Sebenarnya seperti itu. Jadi gitu ya kawan-kawan. Jadi tema ini nih sebenarnya Bumi Sehatnya tadi bahwa tadi PASI apa pengganti ASI tadi. Ya, PASI. Nah, PASI tadi itu pengganti ASI itu kan kemasan. Jadi kemasan itu juga ternyata menyumbang banyak sampah, gas ya CO yang merusak kesehatan bumi ya. Kesehatan bumi karena CO2-nya banyak, kemudian gas metannya banyak, hingga polusi udara. Nah, polusi udara kan kita hirup nih di rumah, di mana gitu ya. Jadi sehingga mempengaruhi tadi bumi kita, kesehatan bumi, apalagi di rumah penghasil sampah juga ya. Sampah baik itu organik, anorganik ya. Di sini kita coba untuk memilah sampah yang minimal sampah organik, sampah anorganik. Jadi ada 2 tong sampah lah gitu ya. Kemudian kaitan dengan ASI tadi budaya cuci tangan coba ya. Iya betul. Nah, cuci tangan yang ibu menyusui, kemudian karena untuk mencegah diare, kemudian sampah tadi yang dari organik yang selesai masak di dapur, kemudian kalau dibiarkan simpan atau dibuang sembarangan kan susah menambah polusi udara. Jadi dengan ASI-nya tadi insya Allah kalau teman-teman sekarang sudah teredukasi dengan ASI-nya sudah paham, tapi lebih cari tahu lebih dalam lagi lah ya cara memberi ASI yang baik. Kemudian tadi alhamdulillah dapat ilmu nih tanda kecukupan ASI ya hari ini. Jadi itu yang harus juga teman-teman ini. Penutupnya support breastfeeding for healthy planet kita sudah bahas, tapi mempersempit kesenjangan, artinya kepengennya semua elemen masyarakat baik tenaga kesehatan, tenaga medis, orang tua dan pemerintah kadar posyandu wajib. Nah, jadi semua elemen masyarakat sesuai dengan PP 282 tahun 2024 itu adalah semuanya wajib mengedukasi tentang pemberian ASI eksklusif. Jadi sekalian kampanye, mari kita dukung PP tersebut, kita kawal bagaimana baiknya dan kepengennya semuanya tidak ada lagi yang kesulitan untuk memberikan ASI gitu loh. Jadi edukasinya menyeluruh dan di semua lapisan masyarakat, tidak hanya ibu tapi juga bapak-bapak, ayo kita belajar.
Yuk, para suami dukung ibu untuk memberikan sesi ASI eksklusif. Jadi gitu ya teman-teman. Terima kasih Mbak Putri. Iya. Mohon maaf jika ada kurang berkenan ya. Terima kasih atas kehadiran. Terima kasih Dan sudah diundang. Mbak Putri, ini ada sedikit oleh-oleh. Ini pun dari sampah ya, tapi bukan sampah lagi. Ini udah jadi produk ekoenzim, dan cairan ekoenzim juga sangat banyak manfaatnya. Mudah-mudahan ini fermentasi yang waktunya cukup lama, 3 bulan minimal, dan berhasil. Kita coba buah dan sayur ya Mbak. Ini insya Allah berguna. Saya udah coba untuk terapi dan hasilnya lumayan enak lah. Hanya ini Mbak ya, kemudian bisa diterima. Terima dan kasih. bisa dimanfaatkan. Oke, terima kasih atas kehadiran Mbak Putri sekali lagi. Jangan bosan-bosan ya Mbak Iya, ya, iya. kalau lain kali. Terima kasih banyak. Dan teman-teman, tema hari ini adalah tadi menyusui, ibu terlindungi, anak sehat, kemudian bumi pun ikut sehat, dan manfaat ASI tadi ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu dan topik yang beda. Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.